Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendadak jadi deg-degan nih, walaupun nggak tatap muka, tapi melihat pesertanya ternyata antusiasme luar biasa dari yang sudah mendaftar di link yang kemarin sempat di-share, walaupun kemarin yang mendaftar cukup banyak, mungkin masih OTW ini masih 52, 51 naik turun. Sebelumnya yang terhormat Pak Suryana selaku narasumber kali ini, yang pertama ini kegiatan webinar series Jumat Berbagi Ilmu. Mudah-mudahan webinar ini memang benar-benar akan berseri dan berkelanjutan, bukan hanya sebulan 2 bulan saja, tapi harapannya bisa berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, dengan tema-tema tentunya yang lebih menarik gitu ya. Untuk yang pertama nanti adalah tentang olah data Susenas dengan Stata. Ini terlihat agak apa ya, saya sendiri belum pernah ini jujur saja tentang Stata ini belum pernah menggunakan, biasanya hanya SPSS saja yang kita biasa gunakan. Mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang belum pernah menggunakan, nanti kita bisa belajar bersama-sama dengan Pak Suryana. Kemudian kenapa sih kita harus sharing ilmu seperti ini, karena kita lihat kita itu selama ini seperti hanyut dalam rutinitas kita untuk dari satu mencacah ke mencacah yang lain, dari satu kegiatan lapangan ke lapangan yang lain, tanpa kita tahu nanti data yang kita peroleh itu diapain sih, bagaimana sih cara ngolahnya sampai dapat angka-angka yang dirilis oleh BPS. Kita selama ini, apalagi untuk yang di kabupaten kota ya, kayaknya lebih fokus dengan mencacah di lapangan gitu. Makanya dengan adanya Jumat Berbagi Ilmu ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar lebih banyak lagi. Ya, mungkin saya tidak panjang lebar supaya waktu kita lebih efektif ya, langsung ke materi saja ke Pak Suryana, mungkin sekitar 1 jam ya Pak Sur untuk materi, nanti kita lanjut dengan diskusi dan kita mencoba untuk langsung praktek supaya kita tahu gimana penggunaan Stata dengan data Susenas ini. Begitu Pak Sur, silahkan saya serahkan ke Pak Suryana untuk waktunya. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih untuk merancang ya acara ini sampai bisa kita realisasikan pada pagi hari ini. Awalnya hanya ada ide selintas, Stata bagus nih buat mengolah Susenas karena bisa langsung menghasilkan relatif standar error gitu ya. Sementara kita udah masuk ke zaman fungsional gitu ya, di mana salah satu tugas Madia sebenarnya menghitung relatif standar error itu gitu. Jadi ya bukan berarti saya yang paling ahli di sini dalam Stata gitu. Ada yang sudah mendahului saya yaitu Bu Ari, sebenarnya sudah jauh lebih banyak berkecimpung di Stata. Mohon saya share terkait dengan pengolahan Susenas ya. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung, yang saya hormati seluruh pejabat fungsional statistisi Madya, Muda, dan teman-teman KSK, rekan-rekan di BPS DKI, dan juga teman-teman di provinsi lain yang bergabung, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Ada kelebihan Stata yang digunakan ketika kita menggunakan Stata untuk mengolah Susenas dibandingkan dengan SPSS. Tentu kelebihan itu semata-mata karena kebutuhan untuk menghasilkan relatif standar error dari hasil survei kita sekarang semakin mendesak ya, karena dengan mengetahui relatif standar error dari estimasi statistik yang dihasilkan, pengguna data akan tahu kapan menggunakan statistik yang sudah dipublish, yang sudah diterbitkan, kapan dia harus berhati-hati menggunakan data yang dirilis BPS, dan kapan dia boleh tidak menggunakan statistik yang dihasilkan gitu. Nah, itu ukurannya menggunakan relatif standar error.
Nah, di BPS, relatif standar error ini kita bagi menjadi 3 kategori. Kalau relatif standar errornya di bawah 25, berarti data yang dipublish layak untuk digunakan. Kalau relatif standar errornya lebih dari 25, tetapi kurang dari 50 gitu ya, boleh digunakan tapi dengan catatan khusus. Itu ada catatannya gitu. Nah, begitu relatif standar errornya lebih dari 50, maka statistik yang dirilis tadi tidak layak untuk digunakan. Nah, karena pentingnya relatif standar error ini menjadi juga bagi kita di BPS untuk bisa menghasilkan relatif standar error dari survei yang kita hasilkan, SPSS dengan R dan dengan Stata. Dari 3 aplikasi yang digunakan, Stata itu jauh lebih fleksibel bandingkan 2 aplikasi yang lain. Ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan saya gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah mendalami R lebih advance bisa menemukan yang lebih maju lagi dalam menghitung relatif standar error. Baik teman-teman, apa itu standar error? Kalau saya boleh ringkas sedikit, sederhanakan, dia menjadi salah satu ukuran ketepatan estimasi statistik yang dihasilkan, karena standar error itu kan adalah jarak yang dihasilkan antara dugaan dengan nilai yang sebenarnya gitu. Jadi semakin kecil antara dugaan atau nilai estimasi statistik dengan nilai parameternya, berarti kan angkanya semakin mendekati kebenaran gitu. Nah, standar error ini menjadi ukuran presisi ketepatan estimasi statistik kita yang kita hasilkan. Jadi publik itu bukan harus tahu berapa statistiknya saja, dia juga harus tahu kualitas statistik yang dihasilkan seberapa tepat, gitu, berapa presisinya. Nah, karena kepentingan itulah kita juga sebaiknya tahu bagaimana cara menghitungnya. Baik, pagi ini kita akan sharing knowledge terkait khusus Stata ya, Sustata. Izinkan saya share screen. Karena yang diolah fokus pada data Susenas, saya perkenalkan dulu Susenas itu seperti apa gitu ya. Ya, jadi ini adalah yang akan kita bahas pagi hari ini. Kita bahas modul Susenas itu apa saja, kemudian struktur raw data Susenas seperti apa, kemudian ada pengantar statanya dan bagaimana mengolah data Susenas dengan Stata. Nah, secara ringkas, modul Susenas itu saya highlight di 3 item. Yang pertama, bagaimana Susenas itu dikumpulkan, karena ini akan sangat terkait dengan pengolahan di statanya nanti. Susenas itu kalau bisa disederhanakan, ada 2 teknik pengambilan sampelnya. Yang pertama, teknik pengambilan sampel sampai pada tingkat blok sensus. Yang kedua, setelah terpilih blok sensus, kita milih sampel di tingkat rumah tangga. Nah, pemilihan sampel sampai blok sensus kita sebut dengan primary sampling unit. Itu akan unik kalau kita kombinasikan antara provinsi, kabupaten, sampai dengan nomor kode sampel. Kemudian, di Susenas formasi NKS, ya, variabel NKS di raw data itu ditiadakan. Kemudian diganti namanya kalau di raw data dengan WI1. WI1. Jadi WI1 itu sebenarnya identifikasi untuk NKS. Sehingga pada saat kita mendesain primary sampling unit, ya kita kombinasikan provinsi, kabupaten, dan WI1. Nah, kemudian setelah blok sensus terpilih,
kita pilih lagi rumah tangga. Kita pilih rumah tangga secara sistematik sampling ya, sehingga ada tahapan kedua dalam pemilihan sampel, yaitu secondary sampling unit, yang terdiri dari kombinasi provinsi, kabupaten, kemudian NKS, ditambah nomor urut rumah tangga sampel. Sehingga ketika teman-teman nanti diminta membuat mana primary sampling unitnya, sudah tahu dasar-dasarnya, yaitu pemilihan sampel sampai pada blok sensusnya gitu. Nah, kemudian untuk Susenas Maret, ada 2 modul di sana, ada 2 tipe kuesioner. Yang pertama adalah core ya, Visen 19K. Saya menggunakan data 2019 ya, walaupun ada data 2020. Di Visen 19K ini ada keterangan individu, ada keterangan rumah tangga. Itu sebabnya nanti pada saat raw data dibagikan ke pengguna data, ada raw data khusus individu. Biasanya ada tulisan IND gitu. Kemudian ada raw data rumah tangga. Ya, nanti akan saya tunjukkan nama-nama file untuk raw datanya. Kemudian di Susenas bulan Maret itu ada pengumpulan konsumsi dan pengeluaran ya, atau KP gitu. Itu ada 6 blok ya, ada keterangan makanan, non makanan, kemudian ada rekapnya, ada pendapatan, penerimaan dan pengeluaran bukan konsumsi di blok 5 dan blok rekapnya ada di blok 6. Nah, ini biasanya yang akan diminta oleh neraca konsumsi rumah tangga yang ngambilnya dari sini, dari KP gitu ya. Jadi karena itu dua-duanya harus kita pahami ya, baik yang core maupun yang KP, karena tantangan terbesar dari orang Susenas sesungguhnya adalah berapa sih konsumsi rumah tangga yang dihasilkan dari survei ini. Bapak pimpinan menceritakan kalau di Australia yang menghasilkan angka konsumsi rumah tangga itu bukan orang neraca, tapi orang subject matter. Nah, di kita belum sampai sana. Jadi kita baru sampai bisa menghitung komposisi pengeluaran menurut makanan non makanan, tapi berapa besarnya yang digunakan untuk PDRB itu masih diserahkan kepada orang neraca. Jadi tantangannya aslinya sebenarnya harusnya orang kesra yang menghitung perkiraan konsumsi rumah tangga itu. Oke, itu sekilas tentang Susenas. Nah, sekarang tampilan datanya seperti apa? Saya coba buka. Tampilan datanya seperti ini. Yang di belakangnya tuh DBF ya. Ini DBF. Nah, itu raw data yang dikirim dari BPS Pusat. Jadi di sini ada blok 41 GAP 31 DBF. Itu berarti isinya adalah keterangan konsumsi rumah tangga untuk blok makanan yang di blok 41 itu. Kemudian blok 42 berarti non makanan. Blok 43 DBF itu untuk rekapnya makanan dan non makanan. Ya, itu yang dari KP. Kemudian data core-nya itu dibagi 2, ada core 19 individu 1. Jadi dia ada 2 file. Core 19 individu 131 ini untuk DKI Jakarta. Kemudian ada core 19 individu 231 DBF itu untuk variabel selanjutnya. Jadi dipecah sama tim pusat gitu. Nah, untuk bisa mengolah ini dengan Stata butuh yang namanya format data dalam bentuk DTA. Nah, untuk bisa menghasilkan format data DTA, kami sudah men-share namanya stat transfer. Jadi, saya langsung praktekkan stat transfer itu seperti apa. Kalau stat transfer harus diinstal ya. Untuk Stata bisa copy paste. Ya, ini ST32 stat transfer. Ini silakan di-run. Ya, ini stat transfernya. Oke. Pertama, input file kita data Susenas yang dikirim dari pusat bentuknya adalah DBF atau di base. Kita pilih ini. Kemudian filenya ada di mana? Tinggal di short ya.
Nah, di sini file-file Susenas yang tadinya DBF kita ambil, misalkan kita mau core 19 satu individu ini, kita transfer. Open. Nah, kemudian pilih output filenya. Output filenya dalam bentuk stata, pilih stata. Di sini ada pilihan stata standar, standar stata SE, kemudian stata program. Saya ambil yang stata SE. Setelah siap, nanti filenya mau disimpan di mana? Apakah di drive yang sama, di lokasi yang sama, atau mau dipindahkan? Monggo aja gitu. Karena saya sudah membuat transfer data dari DBF ke DTA, ya tinggal saya transfer gitu. Tapi kalau teman-teman mau pindahkan ke yang lain, misalkan di sini, boleh juga. Ya, namanya gini ya, DTA. Jadi boleh kayak gini. Jadi terserah lah mau naruh di mana. Ini saya untuk memberikan contoh proses transfer dari DBF ke DTA supaya bisa diolah di stata. Selesai. Nah, ketika selesai, maka di file tadi saya naruh di data sini sudah ada nih core 19 individu 1 DTA. Ini hasil transfer data dari DBF ke DTA. Nah, selanjutnya kalau DTA-nya sudah siap, berarti kita sudah bisa mengolah stata. Ya. Oke, sekarang sebelum saya ngolah, saya perkenalkan dulu stata itu seperti apa tampilan datanya. Oke, saya close aja ya dari awal. Oke, jadi statanya walaupun copy paste, teman-teman bisa buat shortcutnya ya. Ya, ini tampilan pertama stata seperti ini. Abaikan tulisan merah, ini pertanda bahwa ini adalah statanya yang sesuatu banget gitu ya. Saya tidak perlu bahas. Nah, selanjutnya di sini ada nanti kumpulan komen-komen akan muncul di sini. Ini komen yang kita perintahkan ada di layar komen. Sementara di atas kalau di SPSS menjadi log atau jadi sintaks. Nanti bisa kita lihat. Nah, dari 3 window ini di atasnya juga ada menu, ada apa ini istilahnya button untuk menu tertentu ya. Nah, dari 3 tampilan ini kita akan mulai mencoba mengolah dengan stata. Tentunya karena kita mau mengolah data Susenas, kita panggil dulu data Susenasnya. Jadi file open, kemudian data Susenas yang mau kita olah yang mana. Misalkan kita mengolah yang individu ya. Core 19 individu. 31 nih. Open. Nah, di sini kalau teman-teman mau menggunakan perintah, tinggal klik ini use, kemudian dalam tanda kutip alamat datanya di mana ya, alamat filenya di mana, kemudian enter. Jadi salah satu kelebihan stata adalah kita bisa menggunakan sistem klik menu atau langsung menggunakan perintah di window comment gitu. Artinya kalau saya mau membuka file stata yang lain, boleh dengan memerintahkan use, kemudian dalam tanda kutip alamatnya, ya ini alamatnya di copy aja. Jadi bisa dua baik dengan menu maupun dengan perintah. Nah, kalau mau dengan perintah ya seperti ini, diketik modelnya. Ya, oke. Jadi kalau di enter, maka core 19 individu 2 juga sudah kebuka. Lalu tampilan database-nya seperti apa, worksheet-nya seperti apa. Teman-teman bisa klik yang ini nih, data editor. Ya, klik data editor, maka muncul tampilan seperti ini. Saya kecilin dulu. Ya, tampilan data editor seperti ini.
Oke. Nah, di sini ada persis ketika kita melihat Excel atau persis ketika kita melihat SPSS, ada data view ya. Di Stata juga ada data view-nya. Nah, informasi variabelnya ada di sebelah sini. Kemudian properties dari setiap variabel muncul di bawahnya. Nah, itu tampilan data editor di Stata. Nah, kalau teman-teman lihat di variabel cuman ada nama variabel tapi labelnya ini masih kosong gitu ya. Jadi step pertama kita belajar dengan Stata adalah kita memberi keterangan pada variabel. Caranya gimana? Caranya tinggal double klik. Sebentar, saya kecilkan dulu. Oke, ya. Label di sini boleh di double klik. Cara mengubah label di sini kita rubahnya di bagian di Windows bawah di properties. Ini ada name R101, ada label. Nah, kita ngisinya di sini, jadi nggak di atas. Di atas hanya untuk tampilan. Bahwa R101 itu adalah provinsi. Kemudian, di SPSS kita punya value label. Di SPSS kita punya value label, di Stata juga ada value label. Cuma ngisinya, kalau di SPSS langsung, di Stata harus membuat dulu set value labelnya. Jadi value labelnya harus kita set. Ini kalau masih kosong nggak ada, kita tambahkan dengan titik 3 di samping ini. Nah, create label. Misalkan namanya adalah lab untuk provinsi. Di sini teman-teman nggak boleh menggunakan spasi ya, jadi harus nyambung. Lab provinsi. Nilainya berapa? Karena ini DKI Jakarta, value 31, labelnya akan kita isi DKI Jakarta. Add. Nah, setelah kita tambahkan, muncul di bawah sini, nggak secara otomatis value label tampil di window variables. Kita perlu masukkan dengan tanda ini, button yang segitiga itu. Ada lab yang baru kita ambil, maka lab provinsinya muncul di atas sekarang. Dan di tampilan data editor, R101 sudah berubah, yang tadinya 31 menjadi DKI Jakarta semua. Jadi ini tahap pertama, kita memberi keterangan variabel dari data susunan yang kita terima. Ya, contoh lain, misalkan kita ingin tampilannya per kabupaten kota, maka R102 harus kita beri lagi keterangan. Labelnya adalah kabupaten kota. Nah, value labelnya di sini, jadi salah satu kelebihannya Stata, label yang sudah pernah kita create, kalau mau dipakai di variabel yang lain, tinggal diambil, gitu. Tidak perlu membuat ulang. Kalau belum ada, kita tambahkan. Kita tambahkan, create labelnya, sekarang adalah lab cup, misalkan. 1 untuk Kepulauan Seribu, kabupaten. Add, kemudian 71 untuk kota Jakarta Selatan. Add, selanjutnya ya, sampai selesai. Jakarta Timur. Jakarta Pusat. 74 itu Jakarta Barat. Kemudian 75 terakhir Jakarta Utara. Oke. Nah, label untuk kabupaten selesai. Disiapkan. Nah, untuk penggunaannya sama seperti tadi, klik segitiga button itu, sekarang ambil lab cup gitu. Nah, sekarang R102 sudah muncul sesuai dengan labelnya. Begitu seterusnya ya untuk semua variabel sisa. Nah, yang tadi diketik dengan mengisi label
dan value label di properties variables, kita juga sebenarnya bisa memerintahkan pemberian label dan value label dengan memerintahkan ini nih perintahnya. Jadi kalau kita ketik label variabel R101 provinsi, artinya kita memberikan label variabel untuk variabel R101 dengan nama provinsi. Jadi kalau teman-teman sudah lancar, sudah terbiasa menggunakan Stata, tidak lagi menggunakan klik menu, tapi langsung memerintahkan misalkan gini, label R105 itu, kalau teman-teman buka kuesioner Susenas, ya, label variabel R105, R105 itu status kota desa, ya, status perkotaan lah, misalkan gini, atau perdesaannya. Gitu. Jadi kita bisa langsung memerintahkan ini untuk memberikan label variabel, tidak menggunakan klik-klik gitu ya, klik menu. Nah, untuk mendefine value label, ini perintahnya label define, kemudian nama labnya apa? Nama labelnya, label yang mau kita pakai. Misalkan tadi status kota desa, saya bilang ininya status kota desa, status KD gitu ya. Nah di situ setelah label define, nama labelnya apa? Sekarang value-nya apa saja? 1 untuk perkotaan dan 2 untuk perdesaan. Selesai sini. Nah, label define ini belum sampai menambahkan value label ke variabel. Untuk menambahkannya, teman-teman bisa menggunakan perintah ini nih, label values. Ya. Label values, kemudian variabelnya R105, ya. Nama label yang sudah di-define tadi apa? Lab, saya nyebutnya lab status KD ya, status KD. Nah, dengan cara seperti ini, otomatis di data editor juga udah nambah tuh R105, status kota desa dengan value label, tadi ya 1 perkotaan, 2 pedesaan, dan di data editornya R105 telah berubah menjadi perkotaan dan pedesaan. Jadi ini salah satu kelebihan Stata, kita bisa menggunakan by click atau langsung memerintahkan. Kalau kita sudah hafal perintah-perintah Stata, teman-teman bisa langsung menggunakan komen di window comment. Oke, jadi itu bagian dari persiapan mengolah data dengan Stata. Nah, sebelum lanjut, kita kenali dulu ya struktur data di Susenas. Struktur data di Susenas itu seperti ini. Ini nama variabel. Ini akan sama persis dengan di kuesioner. Kuesionernya saya munculkan. Ya, untuk kuesioner, saya menggunakan kuesioner yang ada di buku publikasi Statistik Kesra tahun 2019. Ya, ini yang versi pusat, yang ini versi Provinsi DKI Jakarta. Ini. Kemudian, ini kuesioner ada di halaman belakang. Jadi, buat teman-teman yang bukan dari sosial, kalau mencari kuesioner, cukup buka publikasi Statistik Kesra aja. Nah, ini pada saat kita ngolah, tentu kuesioner harus kita pegang, karena kan kita nggak hafal seluruh nama variabel yang ada di Susenas. Ini contoh 401 adalah nomor urut anggota rumah tangga, 402 nama, 403 adalah status hubungan dengan kepala rumah tangga, 404 status perkawinan, dan seterusnya. Nah, value label yang tadi saya ketikkan itu ada di mana? Value label itu ada di sini. Nih, jadi ini value label, kode untuk 403, 1 KRT, 2 istri atau suami, dan seterusnya. Sementara untuk value label status perkawinan ada 1 belum kawin, 2 kawin, 3 cerai hidup, 4 cerai mati, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita masukkan ke data editor untuk melengkapi keterangan atau properties dari variabel yang mau kita olah.
Ya, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat dalam menjelaskan ini karena setelah ini akan masuk lebih teknis ke hal-hal yang harus dilakukan sebelum mengolah data. Nanti forum pertanyaannya kalau saya sudah selesai aja ya, biar tuntas dulu penjelasannya. Baik, sekarang apa saja kemampuan dari Stata untuk mengolah data susunan? Ya, Stata punya kemampuan yang mirip-mirip dengan SPSS. Dia bisa menggabungkan dua dataset, kemudian bisa membuat variabel baru dari variabel yang sudah ada, kemudian kita ngolah ya. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan adalah yang pertama, proses penggabungan dua dataset. Kita punya dataset Susenas kan ada yang core itu ada core 1, ada core 2. Ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu di penggabungan data Susenas dengan Stata itu ada 3 kemungkinan. Walaupun sebenarnya Stata mempunyai fasilitas untuk menggabungkan banyak ke banyak, tapi setidaknya ada 3 inilah yang akan kita lakukan dengan data Susenas. Pertama, sifat penggabungannya one to one atau 1 ke 1. Contohnya tadi, data core yang 1 hanya memuat variabel sampai pertanyaan ke berapa gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dibuat di dataset yang lain. Nah, untuk menggabungkan kedua dataset ini kita menggunakan relasinya one to one atau 1 ke 1. Karena jumlah baris pada dataset yang 1 dengan jumlah baris pada dataset yang sama itu sama-sama persis gitu ya. Tinggal digabungkan klop sehingga relasinya adalah 1 ke 1. Kemudian ada juga penggabungan data Susenas 1 ke banyak. 1 ke banyak. Misalkan yang 1 ada 3, di sini ada 5. 3 ini adalah rumah tangga. Masing-masing rumah tangga kan ada beberapa anggota rumah tangga, sehingga ketika di data individu bisa jadi ada 5 gitu. Bagaimana menggabungkan tiga baris ini menjadi 5 baris di data individu, itu 1 ke banyak. Kemudian ada banyak ke 1, berarti sebaliknya gitu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menyajikan bagaimana menggabungkan data set core 1 dengan data set core 2 dengan relasi 1 ke 1. Oke, ini yang sudah terbuka adalah core individu kedua, ya. Jadi boleh buka yang 1 dulu atau yang 2 dulu, terserah kondisinya ya. Nah, sekarang untuk menggabungkan dataset boleh dari data editor, boleh juga dari command window. Saya buka dari command window dulu. Ya, pilih data, kemudian di situ ada combine datasets. Combine datasets, kalau di SPSS namanya merge, ya, merge data file. Kalau di Stata combine datasets, kemudian merge to datasets. Nah, di sini ada pilihannya yang tadi saya ceritakan. Ada one to one to many, ada juga many to many, bahkan ada one to one observation. Berarti ini lebih ke nambah observasinya. Nah, karena sifat dataset 1 dan dataset 2 untuk data individu itu adalah sama barisnya, saya pilih dengan one to one key variable ya. Nah, sekarang yang menjadi key variabelnya yang mana? Yang menjadi key variabelnya adalah karena kita mau menggabungkan data individu, berarti harus sampai ke nomor urut anggota rumah tangga. Berarti kita bisa tambahkan yang pertama, kalau teman-teman ngolah data di level nasional tentu harus mulai dari provinsi. Tapi kalau di provinsi boleh mulai dari kabupaten. Jadi provinsi, kabupaten, kemudian pembeda berikutnya adalah tadi WI1, karena WI1 ini adalah identifikasi untuk blok, NKS kalau yang lama. Kemudian setelah ini nomor urut rumah tangga. Nomor urut rumah tangga itu ada di WI2 ya. Dan nomor urut anggota rumah tangga. Tadi anggota rumah tangga itu R401. Yang ini nih. Nah, ini kuncinya.
Apa bedanya dengan SPSS? Kalau di SPSS, kunci ini harus diurutkan dulu. Kalau di Stata boleh langsung, ya. Kemudian file name of dataset on disk ini adalah dataset yang mau kita gabungkan. Dalam hal ini kita mau menggabungkan dataset yang ke satu karena yang terbuka sudah core 19 individu 2. Yang mau kita gabungkan yang satu. Open. Udah. Coba kita lihat opsinya apa saja di sini. Variabel yang mau kita gabungkan apakah mau semua atau beberapa variabel aja gitu. Boleh dipilih di sini. Nah, di contoh ini saya menggabungkan semua variabel biar punya dataset individu secara komplit ya. Kemudian nanti hasilnya ada tulisan merge-nya di bawah sini. Oke. Kita coba run, kita jalankan. Nah, di sini hasilnya dari 18.298 record match semuanya. Yang tidak match 0. Artinya proses penggabungan dua dataset berhasil, ya, berhasil. Seperti apa tampilannya di data editor? Kita lihat. Di data editor tampilannya yang tadinya terbatas sekarang ditambahin tuh. Nah, di sini udah mau. Ini adalah batas dari dataset yang kedua tadi, kemudian mulai 403, 404 dan seterusnya adalah tambahan dari dataset yang pertama. Nah, itu menggabungkan dua dataset dengan one-to-one relation ya, dengan relasi 1 ke 1. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah digabungkan, jangan lupa disimpan, save as. Save as, namanya misalkan saya memberi nama gabungan or 19 individu 31 gap misalkan ya, biar membedakan. Genap sih, tapi boga cakangan. Oke. Nah, ini datasetnya sudah gabungan. Oke, sekarang contoh menggabungkan dua dataset satu ke banyak seperti apa sih? Oke, dengan data yang sama, sekarang saya mau menggabungkan dengan dataset rumah tangga. Ya, saya mau menggabungkan dengan dataset rumah tangga. Berarti posisinya akan seperti apa? Kita lihat. Di data individu, kunci variabel kuncinya sampai anggota rumah tangga. Sementara di data rumah tangga, kuncinya itu sampai variabel ya, kunci variabel kuncinya itu sampai ke rumah tangga. Berarti kan ada yang di data individu itu lebih banyak dibandingkan dengan data rumah tangga. Berarti nanti bayangan kita nanti data dari rumah tangga akan dimasukkan ke setiap individu sehingga akan muncul yang sama gitu. Jadi yang berlaku sebagai kuncinya siapa? Tentu yang berlaku sebagai kuncinya aja adalah yang kunci di rumah tangga karena lebih sedikit. Key variabel itu harus bersifat unik, tidak boleh lebih dari satu. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Dengan cara yang sama, sekarang saya langsung dari data editor, kemudian combine dataset, merge to dataset. Nah, sekarang bayangkan kuncinya ini ada di mana? Ya, kuncinya ada di data yang mau kita gabungkan. Berarti kita pilih manage one. Ya, manage one. Kemudian kata kuncinya tidak sampai dengan anggota nomor urut anggota rumah tangga, tapi cukup sampai nomor urut rumah tangga saja sampai WI2 ini gitu loh. Kemudian dataset yang mau kita gabungkan, data core misalkan di sini ya. Data core 19 RT31 kita tambahkan di sini. Ini kuncinya, ingat kuncinya kita menggunakan kunci yang data rumah tangga. Nah, ini saya kasih merge yang lain ya, karena merge yang tadi udah kepake. Oke, kita coba run. Nah, kita lihat di sini. Jadi penggabungan data individu dengan data rumah tangga berhasil, ya, semuanya match, tidak ada yang match gitu. Seperti apa tampilannya? Kita lihat di sini.
Nah, di sini ciri data rumah tangga adalah ada pengeluaran per kapita gitu ya. Kemudian ada di pertanyaan 2201C. Jadi pertanyaan rumah tangga. Ini sudah ditambahkan. Dan coba perhatikan teman-teman, di sini angka ini muncul sama. Di data rumah tangga muncul sekali. Begitu kita sisipkan, kita gabungkan ke data set individu, dia akan muncul sebanyak anggota rumah tangganya. Ya. Jadi dengan kata lain, satu informasi dari data rumah tangga akan dipasangkan ke banyak anggota rumah tangga di dataset individu. Gitu. Jadi sekarang teman-teman udah punya kemampuan menggabungkan dua dataset, baik satu ke satu maupun satu ke banyak atau banyak ke satu. Terserah mau menggabungkan data yang mana, ya, seperti itu. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita sudah mulai mengarah kepada pengolahan data. Sebagai contoh, di publikasi Statkesra ada banyak tampilan data. Ya, teman-teman bisa lihat di publikasi Statkesranya nasional ada data seperti ini gitu ya. Kemudian di Statkesra juga ada tampilan data sampling error. Nah, sharing knowledge kali ini kita akan berfokus sebenarnya bagaimana menghasilkan nilai estimasi sekaligus menghasilkan standar error, tapi dengan langkah yang lebih efektif. Tidak harus membuat banyak variabel baru gitu, dengan stata tentunya. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana kelebihan stata dibandingkan SPSS ketika harus menghasilkan estimasi statistik berikut standar errornya. Saya akan cerita ketika kita mau membuat standar error untuk perempuan berumur 15-49 tahun, pernah kawin, yang pernah melahirkan dan penolong proses kelahiran terakhirnya adalah dokter. Itu sesungguhnya berasal dari beberapa variabel yang dipilih kategorinya. Atau saya pindah ke yang lebih simple supaya dapat sense-nya. Misalkan ini deh. Nah ini, mau menghitung sampling error persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah menurut provinsi daerah tempat tinggal. Kalau kita menggunakan SPSS, kita harus membuat 3 variabel baru untuk bisa menghasilkan tabulasi seperti ini. Kenapa? Karena partisipasi sekolah, jawabannya itu ada 3. Kode 1 untuk belum pernah bersekolah, kode 2 masih sekolah, kode 3 tidak bersekolah lagi. Nah, ketika kita mau menghitung nilai estimasi dari setiap kategori ini, kalau kita menggunakan SPSS, kita harus membentuk 3 variabel baru. 3 variabel kita pisah. Misal pada saat menyusun tabel ini, maka yang berkode tidak atau belum pernah sekolah akan dijadikan 100, kode 2 dan 3-nya akan diubah menjadi 0. Lalu dihitung rata-ratanya, dapatlah angka ini gitu. Tapi di stata, langkah ini bisa kita ambil sekaligus. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana stata bisa menghasilkan 3 nilai value dari variabel partisipasi sekolah lengkap dengan relatif standar errornya. Oke. Sekarang nggak tahu teman-teman ini sambil praktek atau hanya mengamati, dipersilakan aja ya. Mudah-mudahan rekaman dari video ini bisa kita share ulang. Baik, di Stata kita punya fasilitas yang namanya summary, tables, and tests. Kemudian ada summary and descriptive statistics, kemudian ada summary, mean, proportion, ratios, totals. Nah inilah fasilitas inilah yang bisa kita berdayakan untuk mengolah data Susenas sesuai dengan kebutuhan. Kenapa di SPSS harus membentuk 3 variabel baru untuk 3 kategori di variabel partisipasi sekolah? Karena di SPSS hanya menyediakan fasilitas min saja. Karena kita mau menggunakan means, maka harus dipisah dulu. Yang tidak atau belum pernah bersekolah kita nyatakan sebagai 100, value lainnya dijadikan jadi 0. Setelah terpisah,
berapa kemunculan angka 100 di dataset kita, dirata-ratakan. Baru dapatlah estimasi statistik untuk mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah. Begitu mau menghitung rata-rata yang masih bersekolah, buat lagi variabel baru. Kode 2 menjadi 100, kode 1 dan 3 menjadi 0. Gitu. Jadi ada 3 proses ketika kita menggunakan means. Padahal di Stata bisa langsung menggunakan proportions. Ya, proportion. Nah, saya akan menunjukkan untuk tabel-tabel sederhana, teman-teman bisa langsung menggunakan frequency tables ya. Atau kalau sekedar ingin mengamati dari awal dulu, kalau kita ingin mengamati hasil seluruh pencacahan Susenas seperti apa kondisi datanya, teman-teman bisa memberikan perintah codebook. Ya, codebook. Jadi codebook ini kita gunakan untuk mengamati seluruh hasil survei kita. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui berapa yang missing, berapa yang ekstrim, kemudian apakah ada jawaban-jawaban dari responden yang tidak masuk akal. Nah, proses codebook ini sangat bermanfaat ketika teman-teman mengevaluasi pencacahan Susenas dari hasil input data pasca-kom. Nah, dengan codebook ini langsung semua variabel diolahkan oleh Stata, kita tinggal ngamati ada enggak yang nilai-nilai yang ekstrim atau yang missing value-nya ada di mana saja, atau bahkan mungkin ada jawaban-jawaban yang nggak masuk akal, atau terlalu banyak jawaban lainnya gitu. Nah, ini sangat berguna untuk evaluasi data pasca entry. Ya, perintahnya sederhana, codebook. Ya, ini karena sudah seluruh variabel digabungkan, jadi masih proses ya. Oke, nah kemudian kalau kita mau mentabulasi secara sederhana di Stata, kita dari yang sederhana dulu ya, statistik, kemudian summaries, kita pilih kalau frequency tables seperti apa, tinggal masukkan variabelnya variabel apa gitu ya di sini. Saya ambil contoh sembarang aja di sini. Misal cuma satu variabel. Jadi perintahnya hanya sederhana, tab R102 kalau satu variabel. Di Stata boleh teman-teman mengambil 3 huruf pertama. Jadi kalau saya ketikkan tab R102 itu sama tampilannya dengan tabulate. Tabulate itu perintah lengkapnya. Ini kalau satu variabel. Kalau 2 variabel tinggal tab baris dulu baru kolom. Misalkan R102 akan kita tabulasikan dengan R berapa? Misalkan tadi 105 kota desa ya. Karena di Jakarta itu tidak ada perdesaan, semuanya masuk ke perkotaan. Jadi sangat sederhana mentabulasikan data di Stata dengan hanya memerintahkan tab, barisnya variabel apa, kolomnya variabel apa. Tapi ini sifatnya masih data yang bersumber dari sampel, belum menggunakan pembobot. Ya, kalau untuk menggunakan pembobot, kita gunakan perintah lain atau kita bisa coba kita masuk ke klik ya di frequency tables, di one way table ada pilihan apa saja. Ini subpopulation maksudnya mau dibagi menurut apa. Kemudian ini if-nya ada nggak batasan tertentu. Kayak tadi, misalkan kita coba aja ya, kita coba mentabulasikan apa sih di sini. Kita coba tabulasikan yang sederhana dulu, supaya teman-teman tidak langsung ke yang kompleks. Oke. Misalkan kita mau membuat tabulasi
yang sederhana adalah laki-laki perempuan. Ya ini ya. Persentase penduduk menurut kelompok umur laki-laki dan perempuan. Atau kita coba tabulasikan untuk laki-laki dan perempuan saja. Kalau hanya laki-laki perempuan saja, ya cuma tab laki-laki perempuan itu DR 404 kalau nggak salah. Ya. R404 ini status perkawinan, ya, status perkawinan seperti ini. Tab R405 untuk laki-laki perempuan, R404 untuk status perkawinan. Itu. Nah, ketika teman-teman tidak memberikan label pada variabel dan value label, maka tampilan datanya hanya seperti ini. Jadi hanya angka-angka yang muncul. Karena itu tadi ada perintah label variabel, ya fungsinya supaya pada saat ditabulasikan sudah dengan keterangannya gitu. Label variabel R405 adalah jenis kelamin. Gitu. Ya, kemudian yang 404 adalah status perkawinan. Nah, kalau ini saja yang dilakukan, maka nama variabel sudah muncul, jenis kelamin dan status perkawinan. Untuk menambahkan variable yang di sini, masih ingat teman-teman, kita harus memberikan perintah label define. Label define, namanya lab apa, jenis kelamin gitu ya. 1 untuk laki-laki, kemudian 2 untuk perempuan. Kemudian kita taruh di variabelnya dengan label values. Label values untuk R berapa? 405 ya. Yaitu label post dengan nama labelnya. Saya dengan nama lab JK. Nah, ketika ini kita tab R405 dan R404 akan seperti ini hasilnya. Keterangannya menjadi masuk. Jadi kenapa pemberian properties itu penting? Karena ada kaitannya dengan tampilan akhir ketika kita tabulasikan. Nah, ini tabulasi yang paling sederhana di Stata. Ya. Sekarang saya akan pindah ke tabulasi yang lebih kompleks dengan memanfaatkan desain survei kita. Oke. Untuk meletakkan desain survei kita, di Stata ada statistik, kemudian ada survei data analisis, dan ada setup dan utilities. Di sini declare survei design for dataset. Kenapa? Karena kita akan menggunakan seluruh informasi dari survei kita di penghitungan statanya. Nah, di sini waktu kita mendefinisikan samplingnya itu akan dimasukkan di sini. Ya, akan dimasukkan di sini. Nah, saya belum membuat primary sampling unitnya. Belum ada di sini. Kita harus buat dulu. Kita harus membuat stratanya. Kemudian yang udah ada adalah sampling weight-nya. Jadi, untuk kebutuhan mengisi ini, kita harus membuat primary sampling unit dan stratanya. Oke. Sekarang, dari mana kita mulai? Untuk mendefinisikan primary sampling unit, kita buat variabel baru, data, di sini ada create or change data, ada create new variables. Oke. Kemudian, nah di sini di Stata itu ada tipe variabel sangat banyak. Nanti teman-teman boleh googling ya. Float itu batasannya dari berapa sampai berapa, saya nggak hafal. Double berapa sampai berapa, jadi tergantung byte yang akan kita taruh di variabel itu. Nah, yang paling besar memang float. Nah, saya sebut namanya ini PSU. Ingat, primary sampling unit itu adalah kombinasi dari provinsi, kabupaten, dan NKS. Ya. Nah, sekarang NKS sendiri ada berapa digit? Di Susenas, NKS sendiri itu ada 5 digit. Kemudian kabupaten
ada 2 digit, provinsi ada 2 digit. Bagaimana cara membentuknya? Saya mulai dari NKS-nya dulu, WI1. Karena WI1 ini ada 5 digit, kita harus siapkan tempat 5 digit di belakang variabel kabupaten. Pada kabupaten itu R102. Kita kalikan 5 digit, 5 angka untuk tempat WI1. Kalilah 10, 100.000. Jadi kenapa saya ambil 100.000? Karena WI1-nya ada 5 angka. Gitu. Ditambah R101 itu variabel provinsi dikalikan. Nah sekarang R101 mau ditambahkan dengan keterangan kabupaten dan WI1 atau NKS. Berarti kan kita butuh 7 slot. Karena butuh 7 slot, saya kalikan dengan 7 slot, berarti nolnya 7. Nah gitu, 10 juta. Nah dengan ini, maka PSU jadi. Nah, kalau dengan perintah cukup menuliskan gini, generate PSU gini. Jadi kalau saya mau membuat secondary sampling unit dengan command, saya cukup ketikkan gen SSU, nama variabelnya sama dengan SSU ini kan PSU ditambah informasi rumah tangga WI2. Berarti saya cukup kalikan PSU atau mulai dari WI2 dulu ditambah PSU dikalikan. Nah, keterangan nomor rumah tangga kan 2 digit. Berarti kan cuma dikalikan 10 apa 100? 10 cukup ya? 100 karena 2 digit. Ya, 16 itu kan 16 ya. 2020. Jadi SSU-nya saya cukup perintah begini saja. Kemudian tadi kita butuh strata. Bikin lagi gen strata. Yang tadi by click silahkan teman-teman coba. Kalau pakai komen tinggal begini. Gen strata sama dengan strata itu adalah kombinasi provinsi, kabupaten, dan R105 yang 1 digit. Walaupun untuk DKI Jakarta sebenarnya nggak perlu nih. R105 ini stratanya ditambah R102 dikalikan. Karena R101 digit cukup 10 aja. Kemudian R101 dikalikan 1000. 10 untuk R105, 100 untuk R102. Nah, tahapan ini, sorry, ada yang salah. 105 ya, bukan 15. Tahapan ini persiapan untuk meletakkan desain sampel kita di pengolahan. Nah, setelah proses ini selesai, kita kembali ke statistik, survei data analisis, kemudian di setup, declare survei. Nah, kita sekarang pasangkan primary sampling unitnya apa? PSU, stratanya strata. Kita nggak punya koreksi untuk populasi terbatasnya, yang ada adalah sampling weight. Sampling weight itu yang mana? Kalau di data rumah tangga ada WRT, ada WINDU di sini nih. Oke, pelan-pelan. Nah ini yang dimaksud sampling weight untuk data individu ada FWT. Tapi kalau di data rumah tangga ada 2, WIND sama WRT. Nah, kita pakai FWT. Kemudian nanti di pilihan waktu ngitung standar errornya ada banyak pilihan. Nah, yang di BPS pakai adalah linearization Taylor. Maka kita pilih linearize. Yang kita pilih ini adalah ya ini linearize, bukan yang lain. Kemudian hanya itu persiapannya, kemudian oke. Dibagi menurut di stage 2 ya. Tapi faktanya FWT ini FWT atau weight yang ada di Susenas sudah menggabungkan tahap 1 dan tahap 2. Sehingga cukup stage 1 aja sebenarnya gitu. Kalau weight-nya dibuat terpisah, terpaksa harus ditambahkan lagi SSU dengan syarat di sini harus ada sampling weight yang untuk tahap keduanya.
karena weight kita sudah gabungan tahap 1 dan tahap 2, jadi saya abaikan untuk stage 2-nya. Jadi dianggap nggak ada. Ya. Nah, perintahnya kalau mau pakai komen, ini teman-teman. SPSet, PSU, seratanya apa, weight-nya apa, kemudian teknik penghitungan standar error-nya apa, single unit-nya nggak ada di sini, pakai missing ya. Kemudian ini yang stage 2-nya, kalau mau dipasang di sini SSU. Jadi boleh dipasang seperti ini. Jadi ini kalau mau dipasang SSU, gitu. Yang tadi kalau kita isi akan munculnya seperti ini. Ya, jadi nggak ada perbedaan karena SSU-nya nggak dilengkapi dengan weight yang tahap 2. Nah, itu proses persiapan untuk melibatkan desain survei kita ke proses penghitungan startup. Nah, langkah ini sebenarnya nggak perlu dilakukan karena waktu mentabulasi juga ada fasilitasnya. Nah, itu yang kelebihan startanya. Ya. Oke, sekarang kita coba kembali ke statistik summary table. Kemudian ini saya akan coba tiga-tiganya, ya tiga-tiganya. Untuk mean, proportion, rasio, seperti apa penggunaannya. Oke, sekarang yang paling gampang adalah proportion dulu. Proportion, karena proportion ini kita nggak perlu membuat variabel baru untuk menghitung standar error. Misal, yang mau kita hitung adalah apa? Standar error untuk partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah itu ada di 612. Di 612. Kalau teman-teman buka kuesioner Susenas, R612 itu partisipasi sekolah, isinya 3 kategori. 1, belum, tidak atau belum pernah sekolah. 2, masih sekolah. 3, tidak bersekolah lagi. Kemudian, tadi di tabel start keserah, batasan umurnya adalah 5 tahun ke atas. Nah, di sini kita pasang R407 lebih besar atau sama dengan 5 tahun gitu. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau menyajikan sampai level kabupaten kota, boleh ditambahkan subpopulation-nya R102. Kalau mau provinsi aja ini ditiadakan. Oke. Kemudian nah di sini weight-nya kalau mau dipasang di sini silahkan, tapi pilihnya sampling weight. Kalau ini yang kita pakai, berarti desain yang PSU tadi belum dimanfaatkan, belum dipakai. Kalau desain samplingnya mau kita sertakan, kita pilihnya mulai dari sini. Survei data estimation-nya kita aktifkan. Kita akan coba dua-duanya ya. Sekarang sampling weight-nya kita pasang FWT. Nah, kemudian, nah proporsi ini bisa kita sajikan menurut betul-betul angka proporsinya, berarti kalau dijumlahkan sama dengan 1, atau mau kita report dalam bentuk persentase, jumlah dari setiap kategori akan jadi 100, kalau ini yang kita klik. Kemudian confidence intervalnya dibagi menurut beberapa metode, yang biasa kita pakai adalah di normal, ya, di normal. Oke, nah kalau ini yang kita jalankan, hasilnya seperti ini, teman-teman, bahwa untuk DKI Jakarta proporsi penduduk 5 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah ada di 4,57%. Nah, standar errornya 0,20 dengan confidence intervalnya sekian. Ya. Kemudian ini 21,41 dan seterusnya. Nah, proses ini kalau di SPSS harus kita bikin 3 kali nih gitu sampai memunculkan standar errornya. Tapi ini standar errornya belum menggunakan standar error yang linearized, masih standar error yang versi data ya, versi data. Nah sekarang saya coba langkah yang sama untuk proporsi, tapi sekarang weight-nya bukan menggunakan weight yang ini. Kita bangun dari survei data estimation yang linearized. Jadi standar error tipenya sudah spesifik sekarang, sudah disesuaikan dengan desain surveinya. Nah, kita perlu survei setting. Nah, karena kita tadi diawali dengan mendeclare survei design for dataset, ini sudah terisi. Kalau teman-teman belum, bisa sekarang isinya gitu. Paham ya? Jadi tahapan tadi sebenarnya itu dalam rangka kalau
desain surveinya mau kita sertakan dalam penghitungan estimasi dan standar errornya. Oke. Ini akan muncul, kemudian klik OK sekali lagi. Bedanya di mana? Oh, sorry, ini masih pakai apa namanya? Kabupaten kotanya masih keklik ya. Saya ulang. Kalau tanpa kabupaten kota, nah ini masih aktif ya. Kalau kita mau membuang kabupaten kotanya, dibuang ininya, kemudian if-nya kita batasi R407 lebih besar sama dengan 5. Yang kita mau olah R612. Ini syaratnya, populasinya. Kemudian survei settingnya udah sama, dan pelaporannya dengan persentase. Nah gini, jadi tampilnya akan seperti ini. Nah nilai standar errornya berbeda kalau dengan yang tadi. Yang tadi kan 0,20, ini 0,21. Karena sudah mempertimbangkan metode penghitungan standar errornya. Linearisasi Taylor namanya. Nah, itu yang saya ceritakan tadi. Dengan menggunakan proporsi ini, kita bisa langsung menghitung 3 kategori nilai estimasi berikut dengan standar errornya sekaligus. Kalau kita menggunakan min, nggak seperti ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana menghitung ini kalau menggunakan min. Ya, pertama kita harus siapkan dulu variabel baru yang hanya memuat kode 1. Sementara kode yang lainnya kita buang. Caranya gimana? Kalau mau pakai perintah, pakai gen. Ya. Tapi kalau mau pakai klik, data, create or change data, kemudian create new variable di sini. Nama variabelnya apa? Misalkan partisipasi sekolah yang kode 1, gitu ya. Nah, di sini akan kita berikan nilai. Misalkan nilai yang pertama adalah 0. Ya, 0. Jadi tahap pertama saya berikan 0 semua untuk partisipasi sekolah ini. Nah, di JR-nya seperti gini. Kemudian selanjutnya saya ubah di dalamnya, dia akan berubah menjadi 100 kalau memenuhi syarat partisipasi sekolahnya berkode 1. Kembali ke yang tadi. Nah, di situ ada change content variable. Ya, di sini variabelnya adalah parsec 1. New content akan saya beri nilai 100 jika R612-nya bernilai 1. Ketika kita memberi nilai terhadap suatu variabel di if expression, itu harus pakai double sama dengan. Nah ini place parsec 1 akan menjadi 100 jika R612-nya 91. Berarti nanti variabelnya akan seperti apa? Ketika saya men-generate variabel 0 untuk parsec 1 itu berlaku semua. Ketika saya perintahkan replace 100 untuk kondisi tertentu, maka muncul di 100. Nah, setelah ini siap, baru kita buat tabulasi seperti tadi. Ya, statistik, kemudian summaries, gitu, kemudian means, karena sekarang sudah terpisah datanya, variabelnya adalah parsec. Ini parsec 1, gini ya. Oke. Kemudian if-nya jangan lupa berlaku tergantung teman-teman mau mengolah berdasarkan usia berapa. Karena di tabulasi Susenas status skala 5 tahun ke atas kita pasang seperti ini. Sama seperti tadi, survei diaktifkan, initialize ya. Kemudian survei settingnya sudah ada. Oke. Nah, dapat 4,17 dengan nilai nilai standar errornya
0,19. Itu kalau menggunakan pendekatan min. Gitu. Jadi di sini bisa pahami ya bahwa kalau menggunakan pendekatan min, maka kita harus mengubah kategori tertentu menjadi 100, kategori yang lain menjadi 0. Oke, sampai di sini inti dari pembelajaran kita tentang mengolah data Susenas dengan Stata sudah saya sampaikan. Kalaupun ada hal-hal lain, misalkan kita mau mengolah data APS, angka partisipasi sekolah, itu lebih kepada trik ya. Nah, satu lagi kemampuan Stata untuk mengolah data adalah ada fasilitas untuk rasio ini. Ya. Jadi di rasio kalau teman-teman klik, nah di sini pembaginya apa? Numerator itu adalah pembilang. Pembilangnya apa? Penyebutnya apa? Option labelnya apa? Ya. Nah, ini dipakai kapan? Pada saat kita mau menghitung angka partisipasi sekolah misalkan. Angka partisipasi sekolah itu kalau teman-teman yang bukan sosial, mungkin saya refresh dulu. Oke. Jadi APS gitu ya. APS itu tergantung usia. Kalau kita batasi APS 7-12. Berarti angka partisipasi sekolah 7-12, berarti pembaginya adalah penduduk usia 7 sampai 12 gitu. Itu yang menjadi penyebut. Kemudian di atasnya yang masih sekolah, berarti P712 masih sekolah. Masih sekolah ya dikali 100. Nah, dengan fasilitas rasio tadi di Stata, kita bisa menghitung angka partisipasi sekolah ini. Bisa banyak cara sebenarnya ya, bisa banyak cara, tapi salah satunya menggunakan rasio. Bisa menggunakan rasio. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Kita mendefinisikan nih penduduk P712-nya bagaimana. Kemudian P712 yang masih sekolah bagaimana gitu. Nah, ini mungkin materi terakhir dari pengolahan data Susenas dengan Stata. Bagaimana kita menghitung APS 712 dengan menggunakan sifat-sifat yang ada di Stata. Oke, sekarang saya akan mendefinisikan penduduk 712. Jadi saya tandain dulu penduduk yang usia 712. Ya ini ya. Jadi kurang lebih kalau kita menghitung APS 12 tahun, tahapannya taruhlah nama variabelnya P712. Kemudian kita hitung berapa jumlah penduduk P712 itu. Kemudian tandai lagi P712 yang masih sekolah. Hitung lagi berapa penduduk P712 yang baru kita rasiokan jumlah yang masih sekolah di usia 712 dengan jumlah penduduk 712. Oke, kita coba praktekkan ya. Oke, bagaimana cara memunculkan angka 1 di sini untuk yang usianya 712. Data, kemudian ini ya, create new variable. Oke, kita reset dulu. Taruh namanya P712. P712. Oh ya, penamaan variabel di Stata itu sensitif case ya. Jadi kalau besar-besar, kecil-kecil gitu ya. Supaya nggak salah. P712 dengan nilai 1. Kemudian jika, nah di sini jikanya. Jika umurnya R407 itu umur lebih besar sama dengan 12 dan R407 kurang dari sama dengan 12. 7 ya, 7 sampai 12. Kita dari 7, kemudian oke.
Nah, hasilnya P712 ditandai nih 111. Berarti ini adalah penduduk yang usia 7-12. Lalu untuk mengetahui berapa jumlah penduduknya bagaimana? Kita gunakan data create or change data. Nah, di sini ada create new variable extended. Nah, saya akan memperkenalkan cara membentuk variabel baru yang sifatnya extended. Saya buka dulu extended. Extended ini fungsinya adalah mengagregat kalau di SPSS. Nah, sekarang saya mau menghitung jumlah. Berarti di sini jumlah P712 ya. Fungsinya di sini adalah sum. Kita pilih sum. Jumlahkan, jadi perintahnya gitu. Jadi bedanya antara gen dengan again adalah kalau gen meng-create variabel baru, bukan agregat. Tapi kalau again, ini again itu singkatan dari extension to generate, dia hanya akan membuat variabel baru dari hasil agregat variabel lain. Ya, bisa sum, bisa mana? Sum. Ini nggak muncul ya. Oke deh. Di sini total dari P1 PT712. Coba ya. Di sini dapat jumlah penduduk usia 7-12 ada sebanyak 1.732. Nah, ini kalau perintahnya di comment again ya, extensions to generate, ini float ini tipe variabelnya, kemudian ini variabel yang mau kita tempat wadah nampungnya, saya kasih tambah J untuk identifikasi jumlah total dari P712. Nah, ini dari sini ini yang kita peroleh apa? Baru diperoleh P712 nih. Sekarang kita mau menghitung berapa jumlah penduduk P712 yang masih sekolah. Nah, berarti kita ulangi lagi. Nah, sekarang saya akan menggunakan perintah ini aja, perintah ini ya, dengan mengetikkan gen P712 masih sekolah sama dengan 1 jika gitu ya, jika ini, atau langsung aja jika jika dia usianya 7-12 tahun dan gitu ya, ditambahin lagi, dan R612 itu status partisipasi sekolahnya adalah 2 kalau kita mau menghitung yang masih sekolah. Oke. Nah, dengan langkah yang sama kita hitung jumlahnya again ya, ini again saya copy aja, nanti tinggal ganti variabelnya. Again ininya adalah JP712 yang masih sekolah. Kemudian yang mau ditotalkan adalah P712 masih sekolah. Nah, dengan langkah ini, kalau teman-teman buka data editornya akan muncul nih di sini. Jadi jumlah penduduk usia sekolah 1732, jumlah penduduk 712 yang masih sekolah 1726. Berarti kan angka partisipasi sekolahnya tinggal ini dibagi ini kan gitu ya. Nah, di Stata kita manfaatkan rasio tadi. Ini rasio. Nah, numeratornya mana? Numerator itu adalah pembilang. Pembilang itu yang masih sekolah. Denominatornya mana? Adalah penduduk 12 tahun. Kan gitu. Lalu kita mau ngasih dia dengan label apa? Dengan label APS 712. Ada nggak batasan umurnya? Nah, dengan rasio ini udah nggak perlu, karena kita sudah memilah, sudah menseleksi. Kita nggak perlu pakai if lagi. Pembobotnya, kalau mau langsung pakai sampling weight boleh. Kalau mau menyertakan
desain seperti tadi, desain survei kita, maka survei settingnya dipasang. Oke, nah dengan langkah ini, maka diperoleh APS 712 99,65%. Ini karena nggak diklik persentasenya. Kalau persentasenya mau diklik, di sini di reporting, oh ternyata nggak ada ya. Oke. Khusus untuk rasio tidak disediakan fasilitas menyajikan dalam bentuk persentase. Nah, dengan cara seperti ini kita peroleh nilai APS-nya 99,65% untuk APS 7 12 tahun. Gitu teman-teman, untuk pemanfaatan Stata digunakan untuk mengolah data Susenas. Barangkali ada tahapan-tahapan yang tidak saya sampaikan secara runut. Mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan teman-teman dalam mengolah data. Dan keterangan lain yang perlu disampaikan, barangkali salah satu kelebihan dari Stata adalah ketika kita merecord, membuat kategori baru untuk suatu variabel, kalau di SPSS namanya record into different variable, dia ada fasilitas seperti ini ya. Jadi kode yang banyak itu mau diganti menjadi satu kode bisa langsung. Contoh di sini, kalau kita mau merecord R613 ini adalah jenjang sekolah, 1-4 itu untuk jadi SD gitu. Kita cukup menuliskan kodenya yang banyak, kemudian sama dengan 1 gitu, dan seterusnya. Ini untuk kode 5-10 menggunakan slash. Kalau merubah satu angka ke angka lain cukup langsung angka dengan sama dengan. Oke, sepertinya hanya itu Bu Fitri dan teman-teman yang bisa saya sampaikan di pemanfaatan Stata untuk mengolah data Susenas. Intinya bahwa dengan Stata kita bisa menghitung relatif standar error secara sekaligus, bahkan untuk untuk penghitungan yang sifatnya rasio juga sebenarnya bisa muncul relatif standar errornya. Saya kembalikan ke Bu Fitri sebagai MC. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Suryana. Ini menarik sekali nih Pak Sur. Tapi awal-awal saya sempat ikut mencoba juga di Stata, tapi ternyata agak ketinggalan ya. Mungkin nggak cukup ini kalau cuma 2 jam untuk sharing Stata ya. Ini kayaknya baru kulitnya aja nih. Saya aja yang baru pertama lihat kayak gini, wah ternyata bisa juga ya. Saya sempat menawarkan untuk pertanyaan di chat, tapi sepertinya teman-teman lebih tertarik untuk menanyakan secara langsung. Sepertinya nih Pak Sur, di chatnya belum ada. Ini sudah ada yang raise hand. Mungkin langsung saja ya Pak Ahmad Salman nih ya. Silakan, nanti mungkin ini bukan dari DKI jangan-jangan ya. Silakan memperkenalkan diri dan langsung ajukan pertanyaan ke Pak Sur. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Silakan Pak. Monggo. Silakan Pak Ahmad Salman ya. Langsung diambil sendiri aja ya Pak. Atau mungkin dari teman-teman yang lain dulu, silahkan jika ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Ini sepertinya antara apa ya, saya melihat wajah-wajah yang antara tertarik dengan bingung karena mungkin tidak bisa mencoba cara langsung ya Pak Sur. Jadi masih antara harus menyimak atau mencoba gitu ya. Mungkin nanti dari recordingnya bisa sambil mencoba-coba gitu ya Pak Sur. Halo, saya boleh nggak izin nanya? Oh, boleh. Oh, ternyata Ibu, maaf. Ya. Bu, silakan. Pak Sur, ini Aini. Kan tadi ngelihat untuk yang itu Pak, kalau kita menggunakan yang fasilitas komen, print ya kan, yang diketik gitu loh Pak. Nah, kan kadang kita nggak bisa langsung pakai semua fasilitas yang ada di menunya ya kan. Kadang-kadang kita butuh juga yang pakai komen. Nah, ketika kita misalnya membutuhkan
untuk menulis komen gitu. Nah itu kan kadang-kadang ada aturan, saya sering kali misalnya nulis tuh, aduh salah, ternyata ini harus ada spasi, ternyata ini harus ada tanda petik. Nah itu untuk yang guidance yang lengkapnya itu kalau di start mana ya Pak? Apa kita harus browsing, nyari gitu? Karena selama ini kalau misalnya saya kesulitan komen ini di sini, browsing lagi, oh berarti harus ada spasinya, oh berarti harus ada underscore-nya atau seperti itu. Nah, kalau di start di mana ya Pak? Apakah tetap harus browsing kayak gitu juga? Gitu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Aini. Buku Stata yang di-share teman-teman yang sudah belajar lebih dulu tuh banyak sebenarnya di internet ya. Kemudian saya juga dapat buku Stata dari books.sc.org. Memang di sana juga dijelaskan rule-rule penulisan variabel, kemudian kapan menulis sama dengan satu, kapan menulis sama dengan satu gitu. Ya memang itu akan terbangun dengan sendirinya kalau kita mengakrabi statanya Mbak ini. Saya juga nggak hafal persis semua perintah, tapi ketika kita butuh sesuatu untuk mengolah apa gitu ya, nah itu dengan sendirinya akan ada semacam keinginan untuk mengeksplor apa sih yang bikin kita gagal dalam mengolah gitu ya. Gitu. Jadi prinsipnya sama sih Mbak ini, bukan karena saya sudah mahir hafal semua, enggak, banyak banget tuh. Kalau saya buka help-nya tuh perintahnya itu ada banyak banget tuh Mbak ini. Jadi kalau kita buka klik ada tanda tanya tuh, kalau diklik kemudian diarahkan, itu nanti akan diarahkan ke semua semua perintah stata yang sudah disiapkan. Tadi saya sudah coba buka, contohnya kayak apa ya? Bentar. Nah ini dia. Bentar. Kebanyakan buka aplikasi nih. Intinya gini, misalkan gini ya, kalau kita mencoba mengolah tadi ya, kita mencoba statistik, summaries, kemudian di rasio. Tadi kan saya bingung di rasio itu buat apa sih? Ini ada tanda tanya nih, help. Nah help ini nih dia menjelaskan runtunannya, kemudian kalau kita klik lebih lanjut, nanti akan dialamatkan ke, misalkan ini ya, metode dan formula. Nah ini dia, ya. Ini kalau dijabanin ya banyak nih, banyak. Masih proses. Nah kayak gini, ya. Misalkan tadi saya mempelajari rasio. Oh rasio itu P1 P2. Kemudian P1 rasio juga ternyata bisa langsung. Karena kan tadi kan rasio ada beberapa gitu kan. Bisa dihitung sekaligus gitu. Jadi silakan memanfaatkan itu ya. Dia ada kumpulan penjelasannya juga. Gitu. Demikian ya, Mbak. Ya, oke Pak. Berarti memang tetap harus sering pakai sehingga sering jadi hafal gitu ya Pak ya. Betul. Ya, tadi yang. Oke kalau gitu makasih. Sama-sama. Jadi ini tadi saya belum sharing ya. Jadi ini. Jadi ketika help-nya. Iya, yang tadi belum sharing. Ini ketika help-nya kita klik, ya tuh banyak penjelasannya itu. Dan saya memang belum hafal semua perintah. Karena basicnya saya lebih banyak menggunakan menu, berangkat dari SPSS, maka cara kerja saya di Stata pun masih mirip dengan SPSS. Masih mengandalkan pada kekuatan behind click-nya ya. Di data, kemudian variabel, create or change. Ini kan kalau kita padu-padankan dengan SPSS sebenarnya mirip-mirip, cuma ditambah fasilitas tadi. Di sini penghitungan RSE-nya ada lebih banyak metode. Kalau di SPSS kan seingat saya hanya satu ya, hanya terkait ke linearize. Kalau di sini ada banyak sekali. Bahkan di penghitungan penghitungan def-nya di Stata itu ini bisa banyak kita pilih di def itu. Ada def, ya jadi saya contohkan yang tadi partisipasi sekolah. Kalau kita menggunakan ini survei data analisis, kemudian sama di sini ya, min kalau kita sudah ngitung, variabelnya parsec, tadi parsec 1 ya, tadi yang sudah di ini kan. Oke. Kemudian ini usianya untuk
R407 lebih besar sama dengan 5 tahun. Ininya kita menggunakan linearize. Udah. Kan tadi dapatnya seperti ini. Nah, di proses selanjutnya, teman-teman bisa langsung menghasilkan dev-nya. Dev itu desain efek. Ukuran efektivitas pengambilan sampel dibandingkan dengan simple random sampling lah. Gampangnya seperti itu. Ini kalau kita klik yang dev, point estimation, hasilnya akan seperti ini. Keluar dia. Selain standar errornya, dia keluar juga dev-nya. Berarti ini desain sampling yang tadi menggunakan pemilihan sampel sampai blok sensus, kemudian nilai sampai rumah tangga, dibandingkan dengan simple random sampling, ini 1,6 kalinya. Gitu. Efektivitasnya. Kemudian, kalau kita lanjut ke survei data analisis, masih di dev juga. Nah, di mana RSA-nya? RSA itu ada di coefficient of variation. Sini. Nah, coefficient of variation-nya 4,58. Jadi, nilai estimasi partisipasi sekolah penduduk 5 tahun ke atas di DKI Jakarta itu 4,56% dengan relatif standar error sebesar 4,58. Tadi karena ini nilainya di bawah 25, kita yakin betul bahwa estimasi partisipasi sekolah untuk 5 tahun ke atas di DKI Jakarta layak digunakan. Kita yakin bahwa datanya memang valid atau presisinya bagus lah. Gampangnya seperti itu. Karena hanya berselisih 0,2 poin dari nilai sebenarnya. Gitu Bu Aini dan teman-teman. Jadi menurut saya fasilitas di Stata sangat kita butuhkan ya untuk bisa menghitung sampai sedetil ini. Gitu. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Oke, baik. Terima kasih Pak Sur. Ternyata Bu Aini, mohon maaf Bu Aini. Saya pikir bukan dari DKI, namanya tidak familiar. Ini ada yang bertanya juga Pak Sur di chat dari Stefani. Saya coba bacakan ya Pak Sur. Selamat siang, izin bertanya, jika sudah selesai, bagaimana proses penyimpanannya agar ketika ingin membuka kembali bisa melanjutkan proses yang sudah kita jalankan sebelumnya. Oke, makasih Fani ya. Di Stata itu setiap kali kita menyimpan file save as ya. Misalkan kita simpan prosesnya, misalkan latihan ya. Ini ada save. Kemudian mohon maaf Pak Sur, mungkin bisa di share screen. Oh iya, saya lupa. Maaf. Bentar. Yang Fani pertanyakan tadi lebih terkait ke log. Jadi catatan lognya ya. Catatan log. Nah, di Stata itu ada lognya sifatnya append, ada log yang sifatnya itu replace gitu. Jadi ini memang saya belum banyak menggunakan fasilitas ini ya, Fadi. Nanti kalau saya sudah coba dan saya coba temukan, akan saya sampaikan kemudian. Tapi saya pernah membaca bahwa proses pengolahan di Stata itu bisa dilanjutkan atau bisa di replace, bisa di append dan seterusnya. Gitu, Bu Fitri. Kemudian yang Mas Adi 3207 ini Jawa Barat ya. Apakah Stata bisa disimpan jadi sintaks komennya? Bisa. Jadi di Stata itu ada yang namanya ADO file. Jadi seluruh sintaks tadi kalau kita kumpulkan misalkan gini ya. Sorry, saya share screen dulu. Saya share screen. Perintah-perintah komen tadi nih, perintah-perintah yang ini nih. Kayak ini, generate parsec 1. Misalnya gini ya, saya mau pindahkan ini sebagai bentuk, nanti kalau saya butuh lagi, saya tinggal memanggil. Buat aja file new file do ya. File do di sini. Kalau ini manggil, kalau membuat baru, bisa buatnya di txt juga, nggak apa-apa. Filenya.
Sebentar, cara membuat do file. Do file, atau kalau enggak pakai ini juga, pakai TXT, pakai Notepad, nanti tinggal dikasih extension do file. Jadi boleh disimpan seperti ini. Ini untuk generate, ya. Kemudian replace. Nah, cara menyimpan menjadi do filenya. Yang nanti pada saat di Stata kita akan buka yang ini file do ini. Nah, sayangnya di sini ada nggak ya? Bentar. Buat contoh. Sebentar. Saya naruh Stata di ya. Ini dia Stata. Sorry, saya belum bisa memberikan contoh ininya ya, do filenya. Jadi perintah-perintah yang ada di komen ini bisa kita kumpulkan di TXT, nanti kita simpan sebagai do filenya Stata gitu. Itu Bu Fitri, sebentar ini dulu, kalau udah ketemu. Saya lupa ketika nyimpan do file tuh TXT-nya harus apa gitu. Mungkin teman-teman yang pernah membuat bisa menambahkan. Oke, baik. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada yang mau didiskusikan bersama ya, karena kita sifatnya kan sharing ya, supaya lebih boleh kalau misalnya ada teman-teman yang lain yang mungkin sudah pernah menggunakan Stata, kemudian ada hal-hal yang mau di-sharing juga silahkan ya, dipersilahkan saja. Oh, ini dia. Jadi yang apa? Yang do file itu dari Windows, kemudian do file editor. Di sini ada new do file editor. Dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa copy paste-kan yang perintah tadi. Ya, jadi kayak tadi ini misalkan perintah untuk mendesain surveinya seperti ini. Kita pindahkan aja ke do file. Ya gini, ya, do file, kemudian simpan dengan nama apa? Misalkan latihan 2 di olah data, gitu. Nah ini bisa dipanggil nanti, ya kumpulan komen tadi bisa kita kumpulkan menjadi sintak. Ini persis kayak di SPSS, ketika kita ngolah, maka sintaknya bisa kita simpan di file SPS. Kalau di Stata namanya do file ini. Nah, tahun 2000 terakhir saya mengumpulkan sintaks Stata itu di tahun 2011 ya. Itu masih ada kumpulan do file untuk menghitung APS, menghitung rata-rata lama sekolah dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Tapi yang sharing knowledge kali ini Mas, saya lebih banyak menggunakan klik menu ya. Klik menu kemudian perintah itu hanya untuk melengkapi aja. Itu Bu Fitri ya. Termasuk untuk jawaban Mas Adi, makasih untuk pertanyaannya Mas Adi. Silakan dilanjut. Oke, baik. Teman-teman, apakah ada yang mau didiskusikan lagi atau yang ditanyakan lagi ke Pak Sur nih? Jarang-jarang nih kita ngebahas Stata seperti ini. Sepertinya juga akan diperlukan lanjutannya lagi nih Pak Sur. Kayaknya kalau baru sekali dalam nggak sampai 2 jam ini ya, nggak sampai 2 jam. Sepertinya saya sendiri masih agak ngawang-ngawang nih untuk yang belum pernah pakai Stata, perlu mencoba-coba dulu lagi nih. Perlu ada sharing lanjutan sepertinya nih Pak Sur. Ya, insya Allah sharingnya bisa kita lanjutkan. Minimal dari sharing knowledge pagi ini, kita bisa memahami atau mengetahui bahwa ada loh fasilitas-fasilitas yang powerful disediakan oleh Stata yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan angka-angka statistik yang dilengkapi dengan ukuran presisinya gitu. Minimal itu gitu ya.
Sepertinya ini dari teman-teman nih antara bingung atau ada yang sudah mulai, saya lihat dahinya sudah mulai mengernyit. Antara bingung atau bagaimana ya? Atau mungkin sudah sangat biasa sekali ini gitu ya, sudah biasa menggunakan Stata atau bagaimana ini? Saya membuka lagi, silahkan jika ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin berdiskusi lebih lanjut ya. Kemudian saya tadi juga sudah share untuk absen di bagian chat ya, silahkan untuk Bapak Ibu bisa mengisi absennya, karena kita lihat kemarin yang mendaftar di link yang sudah kita share ada sekitar 90 sekian orang, ternyata hanya 64, jadi kita pengen tahu sebenarnya berapa orang yang benar-benar bergabung di webinar series pertama ini ya. Makanya kita minta untuk teman-teman bisa membantu mengisi absen. Ini baru 51 orang yang saya cek ya mengisi absennya. Kemudian untuk sekedar informasi, untuk minggu depan di hari Jumat kita akan sharing terkait SNA, seperti yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Sur terkait dengan SNA. Kemudian di Jumat berikutnya lagi di tanggal 25 rencananya kita di tanggal 22 nanti juga ada pengolahan Susnas lagi, tapi dengan SPSS ya Pak Surya. Jadi akan berlanjut sharing kita nggak hanya Jumat ini saja, tetapi sesuai dengan nama kita Jumat Berbagi Ilmu, mudah-mudahan bisa setiap Jumat. Seperti yang kemarin di pendaftaran juga kita sudah sempat meminta masukan dari teman-teman. Ini banyak sekali loh Pak Sur yang minta terkait penulisan di media, ini banyak sekali yang meminta itu. Mungkin nanti juga bisa diagendakan untuk sharing terkait itu ya, terkait penulisan untuk di media. Ini banyak kalau kita cek, bisa menjadi masukan untuk kita juga. Ya, dan narsumnya masih bisa menggunakan warga DKI dulu ya. Ada Mbak Suwarni, nanti kita bisa mintakan kesediaannya, bagaimana perjuangannya menembus media massa nasional yang sudah ditolak 5 kali ya. Jadi biar itu juga menjadi bagian dari sharing knowledge kita. Ada pertanyaan dari Mbak Dian Apriani, apakah yang dari luar ikut absen juga? Monggo ikut absen aja ya, biar kita bisa silaturahmi. Siapa tahu berminat juga bergabung di next Jumat Berbagi berikutnya, Jumat Berbagi Ilmu selanjutnya. Insya Allah. Ternyata 5 kali ya sempat ditolak juga ya. Saya pikir sekali masuk langsung mulus saja ya, langsung diterima, ternyata sampai berkali-kali ya. Saya 2 kali udah stop. Masukin ke Kompas 2 kali stop. Harusnya lanjut seperti Suwarni gitu. Oh iya, mestinya begitu ya Pak Sur. Nanti kita bisa juga meminta siapa teman-teman BPS yang sudah berhasil tembus, ada Mas Udin, ada Mas Kadir Ruslan gitu ya, sharing di sini. Ya kita akan coba jadwalkan ya. Insya Allah. Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah sebenarnya masih ada waktu 8 menit nih Pak Sur menuju jam 11 ya seperti jadwal kita, atau mungkin kita mau diskusi yang lain? Monggo, boleh aja. Jika masih ada 8 menit supaya kita selesai tepat di jam 11 ya. Ini ada teman-teman juga dari provinsi lain selain DKI. Sebenarnya walaupun awalnya kita tujukan untuk teman-teman di DKI terlebih dahulu, ternyata ada juga yang WhatsApp saya dari provinsi lain. Saya lihat ada yang dari Maluku, ada yang dari Lampung, kemudian ada yang dari Jawa Barat dan sebagainya. Ini banyak sekali. Ternyata yang terakhir mungkin juga ada yang mau di-sharing di terkait kegiatan-kegiatan sharing seperti ini, sharing ilmu di provinsi lain juga boleh, silahkan ya, supaya kita juga sama-sama bisa tahulah mungkin di provinsi lain ada kegiatan apa yang terkait seperti ini gitu. Provinsi lain, monggo, siapa? Mas Adi itu, ya? Mas Adi.
Kang Adi, mangga. Kalau Jawa Barat sering kayaknya sharing knowledge. Iya, iya. Mangga Bapak, saya udah ngikutin logatnya Jawa Barat tapi tidak sukses. Mangga Bapak, atau mungkin ada juga dari mana ya? Ini yang paling jauh dari Sorong, saya lihat ada dari kota Sorong. Ibu Elfrianti ya? Elfrianti Novita Lumban. Apakah masih bergabung bersama kita nggak ya? Ini jauh sekali ya. Tapi sepertinya saya cek tidak ada di sini. Sepertinya semuanya sudah termenung Pak Sur, antara bingung atau gimana ya Pak Sur? Iya. Baik, mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu terkait dengan Stata. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan nanti lanjutan setelah mungkin mencoba dan ada kebingungan, bisa kita sharing by WA gitu ya Pak Sur? Ya, insya Allah. Kita menanyakan langsung ke Pak Suryana. Kalau ke saya nanti saya lempar lagi ke Pak Sur karena saya juga masih belajar nih. Nanti saya juga coba-coba, mungkin nanti saya ada pertanyaan lagi. Bagaimana menggunakan Stata lebih lanjut gitu. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita akhiri saja untuk webinar series pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kita bertemu kembali di Jumat minggu depan, tanggal 15 Januari. Insya Allah kita akan membahas tentang SMA. Dengan Bu Suryani ya Pak Surya? Ya, Bu Suryani mohon berkenan ya Bu. Bu Suryani, berkenan ya minggu depan untuk kita sharing terkait SMA. Ini lebih-lebih saya lebih nggak ngerti lagi nih SMA. Kayaknya perlu banyak sekali belajar nih di sini nih. Oke, baik saya akhiri. Oh iya, ada yang request foto bareng gitu ya. Boleh kita. Tadi belum sempat dokumentasi ya, kita foto bareng terlebih dahulu. Saya izin untuk mengambil foto. Mohon Bapak Ibu bisa menampilkan videonya terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai bermunculan nih videonya. Izin untuk Bapak Ibu menampilkan videonya terlebih dahulu untuk kita bisa foto bersama. Mudah-mudahan minggu depan lebih banyak lagi yang bisa bergabung bersama dengan kita di webinar series yang kedua. Pak Sur, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya tutup, Pak Sur? Baik, yang pertama saya mohon maaf untuk ketidakteraturan dalam penyampaian. Yang kedua, insya Allah bagi teman-teman yang belum bergabung pada hari ini, kita ada rekaman ya Mas Dimas ya. Insya Allah tadi penyampaian materi ada rekaman, dan rekaman itu akan kita coba share ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk mengulang apa yang telah disampaikan tadi. Mungkin itu aja Bu Fitri. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya pada webinar series pertama ini. Sampai ketemu lagi di webinar seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sur, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Sur. Sama-sama, makasih. Pak Sur. Fitri, untuk ikut minggu depan itu peserta mendaftar lagi atau bagaimana? Nah, bagaimana Pak Sur? Baiknya ini Pak Sur. Untuk berikutnya? Dibuka link aja ya, langsung ya. Oke, atau gimana? Boleh. Saya lagi mencari bentuk
yang bisa dibuat pertanggungjawaban untuk angka kredit fungsional. Nanti saya diskusi dengan Bu Ari ya. Format seperti apa yang bisa dipertanggungjawabkan angka kreditnya untuk teman-teman yang ikut acara seperti ini gitu. Itu ya Bu Ari ya. Kita diskusikan ya Bu Ari ya. Ya. Itu aja Bu Fit. Jadi kalau memang linknya dibuka bebas, mungkin ya teman-teman dari sekarang ambil itunya dulu, ambil screenshot bahwa ikut acara ini gitu. Ya. Minimal itu yang diamankan. Ya. Oke, ini mudah-mudahan teman-teman di sini sudah absen semua karena absennya saya tutup ya supaya nanti yang memang tidak ikut benar-benar di kegiatan ini tidak bisa mengisi absennya. Mungkin 5 menit lagi dari sekarang absennya akan saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih semuanya. Izin saya leave. Terima kasih Pak Sur. Sama-sama. Ya. Izin live ya, Fit.